wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati ashabil kiram, ila hadrati ahmadul mujtahidin, wala hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil adil magharibiha, wala hadrati qadradaz zaman wa awani wa sairi awla ila radhiyallahu ta'ala anhum, wala hadrati Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wala hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina ومن حب وسن إلينا ورد بالحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد. Kita lanjut halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma telah sempurna qabla al-wahyi sebelum turunnya wahyu arba'ina usia 40 tahun. Wa umruhu sementara umurnya Nabi qad jawaza sittina melewati 60 tahun. Syair ini ingin menjelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu usianya sudah 40 tahun. Dan usia Nabi secara menyeluruh itu melewati 60 tahun. Nah, cuma nanti akan ada perbedaan dalam hal apakah mendapatkan wahyunya itu pas di usia 40 tahun ya atau kurang atau lebih. Nah, itu ada perbedaan. Bahkan juga katanya ya dalam hal usia 63 tahun itu juga ada sedikit perbedaan, tapi tidak mencolok untuk masalah kematiannya ya atau usia Nabi secara keseluruhan. Yang banyak perbedaan tuh ketika menerima wahyu gitu. Ai wasahihu maksudnya menurut pendapat yang sahih alladzi alaihil jumhur yang menjadi landasan bagi mayoritas ulama annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsa dibangkitkan menjadi nabi, menjadi rasul khususnya inda istikmali arba'ina ketika betul-betul sempurna 40 tahun min ghairi ziyadatin wala naqsin tanpa ada lebih dan tanpa ada kurang. Nah, jadi jumhur ulama bilangnya Nabi diutus ya sebagai nabi, sebagai rasul itu sempurna ketika berusia 40 tahun. Ya, kita kan kalau urusan umur tuh agak susah ya menetapkan tepatnya berapa, apakah kita dihitung 40 tahun, misalnya kita ini 40 tahun pas di tanggal lahirnya kita atau sebelum 1 tahun atau sesudah 1 tahun.
Kayaknya orang Betawi bilang jalan 40 ya. Nah, itu bahasa-bahasa begitu tuh apa tuh? Untuk menentukan seolah-olah kalau yang memang belum sempurna 40 tahun itu dibilang gitu tuh ya. Masih usia udah waktunya tahun ke-40 tapi belum sampai hari lahirnya itu begitu. Maka bilangnya biasanya adalah jalan 40 tuh begitu. Nah, kalau kita perhitungkan Nabi menurut jumhur ulama ini juga ya masih nanti ada perbedaan-perbedaan lagi karena dilihat dari lahir, dilihat dari hari lahirnya atau ya tahun lahirnya nih dengan bulan di mana Nabi mendapatkan wahyu Iqra misalnya, nah itu juga ada perbedaan dari segi bulannya misalnya. Di bawah ini kita lihat walakin hadza, akan tetapi ini la yatimmu, ya tidak sempurna illa idza kanatil bi'tsatu fi syahril wiladah, ya kecuali kalau kebangkitan diangkatnya beliau menjadi rasul itu bertepatan pada bulan kelahirannya. Ya, bulan kelahiran kan disepakati para ahli sejarah Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, ya itu. Ma'annal masyhura, disertai bahwa yang masyhur annahu wulida fi Rabiul Awal, bahwa beliau ya dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Wa bu'itsa fi Ramadan, dan diangkat menjadi nabi dan rasul pada bulan Ramadan. Nabi dan rasul itu biasanya ditetapkan sebagai nabi dan rasul itu berdasarkan wahyu. Ya, masing-masing ada gayanya masing-masing lah, ya. Nabi Musa misalnya itu ketika ada di Wadi Tua namanya, ya. Di situ Nabi Musa lagi berjalan menuju ke Mesir. Nah, di Wadi Tua itu turunlah ya dialog antara Allah dengan Nabi Musa sebagai bentuk pengangkatan beliau ya menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sendiri diketahui lahir pada bulan Rabiul Awal, tetapi turunnya wahyu ya itu ketika beliau bertahanus di Gua Hira, lalu kemudian turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang ya fi Ramadan, pada bulan Ramadan al-waqi' ba'da sanatil mutammimatil lil arba'in. Ya, pada bulan Ramadan yang terjadi setelah tahun sempurnanya 40 tahun. Jadi kalau lahirnya bulan Rabiul Awal 40 tahunnya kan pas dah di titik Rabiul Awal juga gitu kan. Ternyata bulan Ramadan berikutnya Nabi baru mendapatkan wahyu. Nah itu kira-kira lebih 6 bulan kan, dari bulan Rabiul Awal ke bulan Ramadan kan tuh 6 bulan begitu. Jadi kalau kita lihat lahir, kira-kira Nabi lahir itu 20 April ya, 20 April 570 ya. Kalau kita tambahin 40 tahun gitu dari 570 itu 620 tahun 620 ya, 620. Nah, tahun 620 itu kalau pas jatuhnya di Rabiul Awal gitu. Tapi ini kan tahun Masehi ini ya. Tahun Masehi pas yang dijatuhnya di Rabiul Awalnya itu pas tuh berarti di tahun itu ya. Bulan Rabiul Awal yang ada pada tahun 620 Masehi gitu. Kan pada waktu itu belum ada Hijriah kan? Tahunnya masih dianggap tahun gajah pada waktu itu. Nah, di tahun 620 jatuhnya bulan Rabiul Awal, disitulah usia Nabi masuk ke 40 gitu. Nah, 620 itu nanti 6 bulan berikutnya bulan Ramadan baru turun wahyu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh ya. Nah, jadi kalau begitu dari Rabiul Awal ke Ramadan 6 bulan lebihnya kalau gitu ya, 6 bulan. Tuh. Sehingga kalau kita hitung-hitung ya berarti usia Nabi menerima wahyu, kalau hitungan kita nih ya, logikanya kita aja nih, itu usia 40 tahun lebih 6 bulan berdasarkan
lahir di bulan Rabiul Awal, ya. Nah, terus 40 tahun pas di Rabiul Awal juga gitu misalnya, tapi dapat wahyunya di bulan Ramadan. Jadi 40 tahun lebih 6 bulan gitu. Faman qala arba'una sanatan alghal kasra 'alal awal. Ya. Siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi mendapatkan wahyu umur 40 tahun, maka pendapat ini melalaikan, mengabaikan sisa ya yang 6 bulan menurut pendapat yang pertama, aujab barahu ala tsani, atau menutupnya pada pendapat yang kedua. Jadi kalau seandainya bilangnya 40 tahun, 6 bulannya itu enggak dihitung, bahasanya begitu, ya. Tapi kalau seandainya ya dihitung yang 6 bulannya itu, nah itu pendapat yang kedua. Jadi kalau begitu, yang pendapat pertama pokoknya usia 40 tahun ya itu udah usia di mana Nabi pas bulan Rabiul Awal jatuh 40 tahun, 6 bulannya baru dapat wahyu gitu, ya. Nah, cuman kalau orang tanya 6 bulan itu kan kadang-kadang kagak dihitung kan? Usia ente berapa? Ya. Apalagi kalau lagi ngisi form gitu ya kan. Ngisi form tuh formulir APK dah ya kan. Kita kagak pernah ngisi bulan-bulan apalagi hari-harinya begitu ya kan. Usia berapa? 40 tahun, 6 bulan, 3 hari gitu misalnya. 2 minggu 3 hari. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, kita lewatin aja udah tuh ya. Ya, kita ngambil genapnya aja kalau gitu ya kan. Nah, ini yang mengatakan bahwa 40 tahun itu berarti dia mengambil genapnya begitu ya. Tapi kalau ada yang bilang pendapat bahwa Nabi bukan di usia 40 tahun, berarti memang yang 6 bulannya itu dihitung ya. Itu pendapat yang kedua katanya. Nah, bagi Nabi Muhammad secara alam rohani ya, dia udah lebih jauh terlebih dahulu ya dibandingkan dengan adanya makhluk. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kuntu nabiyan ya, wa Adam munjadilun kalau nggak salah begitu, bainal ma'i wat turab. Aku udah jadi nabi sementara Adam masih tergeletak ya antara tanah dan air katanya. Jadi Adam tuh belum, bahasanya belum diadonin ya. Tanah sama airnya belum disatuin. Bahasa kita ini misalnya Allah lagi mau bikin Adam, airnya masih di ember, tanahnya masih di baskom, tuh begitu ya. Belum disatuin. Tapi Nabi Muhammadnya udah jadi nabi pada waktu itu di alam rohani, ya begitu ya. Di alam non fisik. Nah, nanti ya diutusnya Nabi itu di alam fisik, di alam nyata, ya udah nanti itu setelah ya Nabi Muhammad lahir ke permukaan dunia ini di waktunya, nah itu beliau secara ya kalau kita belajar politik de jure dan de facto begitu, nah itu di usia Nabi yang ke-40 tahun itu begitu ya. Jadi bahkan ada yang mengatakan wa Adam bainar ruhi wal jasad katanya. Adam antara ruh dan jasadnya. Jadi ada 2 hadis yang agak berbeda. Satu mengatakan aku sudah jadi nabi sementara Adam masih dalam berbentuk air dan tanah. Ada lagi yang mengatakan aku sudah jadi nabi sementara Adam baru berbentuk jasadnya tapi belum ada ruhnya. Jadi udah jadi badannya begitu, tapi ruhnya belum dimasukin. Jadi itu Adam belum bergerak jadi manusia yang hidup. Ya, masih sosok tubuh aja begitu. Nah, ini dalam proses kenabiannya. Nah, tapi secara real dan de facto-nya faktanya begitu. Nah, setelah Nabi berada di permukaan dunia ini, barulah Nabi betul-betul menjadi resmi sebagai Nabi dan Rasul ketika turun wahyu yang pertama di bulan Ramadan. Kita mempelajari seperti ini bukan hal yang remeh-temeh ini, ya. Bagaimana kita mengenal Rasulullah, ya, sekenal-kenalnya kita lah bahasanya begitu.
Sebisa mungkin yang bisa kenal Rasulullah, yang sebisa mungkin ma'rifat kita kepada Rasulullah tuh sekenal-kenalnya harus kita capai. Kemarin kita pelajari dari tanah kelahiran dan kematiannya. Ya, biar benar-benar kita kenal bahwa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad yang sebagai nabi dan rasul dan sebagai nabi akhir zaman, nabi yang mana? Dari segi tempat kelahiran dan kematiannya kita jawab, beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah di waktu lahir di Mekah dan di waktu meninggal di Madinah. Tuh. Pertanyaan berikutnya mendetil lagi kemakrifatan kita kepada Rasulullah, pengenalan kita kepada Rasulullah. Ketika seandainya ditanya waktu usia berapa Rasulullah menerima wahyu dan berapa umur kenabian seluruhnya, kita bisa jawab usia Nabi mendapatkan wahyu ketika berusia 40 tahun. Lebih kurangnya ya jangan, enggak dihitung boleh, dihitung juga boleh ya. Kalau enggak mau dihitung genap 40 tahun, kalau mau dihitung 40 tahun lebih 6 bulan. Itu begitu ya. Lebih 6 bulan. Cara seperti inilah ya supaya kita itu kenal dengan Rasulullah gitu. Karena memang wajib bagi kita ya mengenal Rasulullah dengan sebaik-baiknya pengenalan. Bagaimana ya bagaimana kita berharap Rasulullah misalnya memberikan syafaat kepada kita, bagaimana Rasulullah misalnya mau memberikan pertolongan kepada kita kalau kita kagak tahu ya tentang diri Rasulullah itu sendiri begitu. Kalau kita udah tahu tempat kelahirannya, tahu tempat kematiannya, tahu lahirnya ya, tanggalnya tahu misalnya ya, usia diangkat menjadi wahyu tahu, usia beliau mati tahu gitu misalnya. Sedikit-dikitnya itulah fisik yang digambarkan oleh para alim ulama kita tahu, kan namanya kita udah ada pengenalan dibandingkan dengan orang-orang lain begitu. Nah, pengenalan kita, ma'rifah kita tentang Rasulullah yang kayak begini nih, itu udah sedikitnya sebagai manusia yang bodoh kayak kita ini udah pantas dah rasanya dianggap kenal sama Rasulullah gitu. Kemarin kita udah pelajari nama bapaknya, nama ibunya ya kan, nama kakeknya dan lain sebagainya. Kan lumayan kalau begitu dibandingkan tidak sama sekali. Apalagi mah kalau kita bandingin, kita begitu kenal dengan nama-nama artis tapi dengan nama nabi sendiri kagak kenal, kan konyol kalau begitu ya kan. Nah, inilah pentingnya kita bagi orang yang beriman ya untuk mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Ya, kalaulah tidak ada beliau, kalaulah tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin nggak jadi manusia sebaik ini kali begitu ya. Banyak mungkin perilaku buruk kita yang kita kerjakan, banyak dosa-dosa yang kita kerjakan tapi juga mungkin kita tahu bahwa itu dosa gitu. Ini kan banyaknya orang kan begitu ya, banyak dia melakukan dosa tapi dia tidak tahu bahwa itu perbuatan dosa. Itu yang lebih bahayanya di situ. Udah kalau begitu ya, perbuatannya banyak salahnya, banyak dosanya tapi nggak tahu bahwa itu perbuatan dosa, jadi nyaman akhirnya berbuat dosa. Itu begitu ya. Senyaman binatang melakukan apa saja yang dia mau ya, karena dia binatang begitu ya. Binatang kawin tanpa nikah karena dia binatang ya, memang dia nggak butuh untuk nikah gitu. Yang namanya binatang apa dah pokoknya, walaupun dia jahat gitu binatangnya, dia memang dibutuhkan sebanyak-banyaknya untuk berkembang biak gitu ya. Ular gitu, kita bilang ular tuh kan bahaya, berbisa. Ya mungkin kita belum meneliti kali bahwa di dalam bisanya ular ada manfaatnya. Sekarang udah diketahui itu bahwa bisanya ular itu menjadi obat bagi orang yang dicatek ular, begitu jadinya akhirnya ya. Sama kita makan durian tuh ya, untuk ngilangin katanya pusing-pusing makan durian, caranya bagaimana? Cuci tangan dan minumnya di tempat durian tadi begitu. Itu adanya di situ katanya kan begitu. Berarti kan kulit durian tuh ada manfaatnya kalau begitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang kayak begini kan berarti
Ya, banyak yang perlu kita pelajari kalau begitu dari adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengenal agama yang Rasulullah sampaikan, maka banyak ya ilmu-ilmu yang kita tahu, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Ya, jangan menyamakan diri kita dengan binatang. Binatang makan apa? Ya, semakan-makannya dia aja. Emang kagak ada syariat kok bagi dia. Bagi binatang tuh tidak ada halal dan tidak ada haram. Dia mau kawin sama laki dan perempuan yang mana saja, ya memang begitu dia. Karena yang diharapkan daripada binatang adalah perkembangbiakan yang banyak begitu. Sekalipun mungkin dia adalah binatang yang membahayakan begitu, ya. Tapi bagi manusia memang diperlukan banyaknya manusia, tapi jelas ya dari mana dia berproses, makan, minum, berpakaian, semuanya itu ada aturannya bagi manusia, tidak sebagaimana binatang. Dan yang ngatur ya proses awal turunnya aturan itu adalah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau, tanpa kelahiran beliau, wah nggak ada semuanya itu. Maka pantas kalau kita mengenal sebagian kecil sajalah, ya mungkin nggak semuanya pasti itu. Nggak mungkin orang bisa mengenal Rasulullah secara menyeluruh dan habis sekenal-kenalnya. Nggak ada manusia yang mampu untuk menceritakan tentang sifat, karakter dan lain sebagainya yang ada pada Rasulullah. Udah banyak berapa buku maulid yang ada sekarang, ya kagak ada rapi-rapinya itu cerita tentang Nabi, ya kan? Masih aja ada orang menemukan bahwa betapa banyaknya sifat-sifat baik yang perlu dikembangkan yang muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, kana ibtida'ul wahyi, bahwa permulaan wahyu bil manami, ya dimulai dari mimpi, fi rabi'in, ya pada bulan Rabiul Awal, wa makatha sittata asyhurin, dan kemudian beliau berdiam selama 6 bulan. Jadi Rasulullah katanya sebelum menerima wahyu yang berbentuk Iqra, nah itu katanya Rasulullah selalu diberikan mimpi oleh Allah yang disebut dengan ru'ya salihah namanya, ya. Nah, ru'ya salihah ini dulu awal-awal menjadi tanda-tanda bagi Rasulullah untuk menerima wahyu yang sebenarnya. Nah, begitu sekarang ru'ya salihah itu bukan saja diterima oleh Nabi, tapi juga diterima oleh para wali, para ulama, ya, mimpi-mimpi yang baik, informasi-informasi yang Allah sampaikan kepada para ulama-ulama dan wali-wali zaman sekarang, itu namanya disebut dengan ru'ya salihah. Nabi sebelum mendapat wahyu, nah itu mengawalinya dengan ru'ya salihah. Salah satunya Nabi, ya, katanya ketika mimpi itu melihat alam tuh bagaimana suasananya, seperti suasana subuh katanya, dengan suara yang tenang, ya, keadaan yang tenang dan lain sebagainya. Itu Nabi dipertontonkan seperti itu dalam mimpinya, salah satunya itu seperti itu, ya. Kalau mimpi kan susah. Bagaimana mimpi saudara saya menceritakannya itu agak repot begitu. Kalau saya enggak menceritakan atau Anda enggak menceritakannya kepada diri saya seperti itu. Wa man qala kana ibtida'uhu fi Ramadan, maka siapa saja yang mengatakan bahwa mulainya wahyu di bulan Ramadan, berarti mulainya wahyu ketika turunnya Iqra nih. Kalau yang sebelumnya itu namanya ru'ya salihah. 6 bulan sebelumnya itu ru'ya salihah berarti. Arada anna maji'a Jibril yaqazatan. Maka dikehendaki di mana turunnya wahyu itu di bulan Ramadan adalah yaitu datangnya Jibril dalam keadaan sadar. Kalau sebelumnya itu Nabi mimpi, berarti kalau mimpi kan berada di dalam kondisi tidur. Nah, kalau yang di bulan Ramadan itu ya datangnya Jibril, nabinya dalam keadaan sadar, ya, tidak dalam keadaan tidur, bukan mimpi namanya. Faraja'al khilaf lafzian wala kasra, maka dikembalikanlah khilaf secara lafaz dan tidak ada pecahan bulan kalau begitu. Jadi kalau begitu
6 bulan sebelum datangnya Iqra, kira-kira begitu tuh ya. Itu Nabi udah dapat wahyu, tapi wahyunya berbentuk ru'ya salihah namanya, ya. Pas ke bulan Ramadan baru turun Iqra, itu begitu, ya. Ini mungkin namanya disebut dengan al-jam'u nih, di antara berbagai macam pendapat. Tetapi memang semuanya sih Nabi mengalaminya begitu, ya. Nabi mengalami kondisi-kondisi seperti ini, ya. Kenapa Nabi harus mimpi dulu? Ya mungkin sebagai peringatan dan pemberitahuan kali ya. Sinyal-sinyal ya Allah memberikan supaya ya orang-orang itu atau Nabi itu menerima kondisi ya, siap-siap kondisi bahwa beliau sebentar lagi akan mendapatkan wahyu yang sebenarnya. Nah, maka ya sering mendapatkan mimpi begitu di waktu tidur. Nah, supaya tidak terlalu kaget bahasanya, maka pas bulan Ramadan baru diberikan. Bagaimana kalau seandainya mimpi itu tidak ada? Ya, boleh jadi sih nggak ada. Tapi sangat memungkinkan Nabi akan menjadi ya kaget banget begitu kira-kira. Nabi sudah 6 bulan sebelumnya aja udah dikasih mimpi, tiba-tiba pas turunnya wahyu, apa yang terjadi? Ya, dari Gua Hira Nabi mendapatkan pertemuan dengan Jibril, pas pulang ya Nabi merasa demam katanya begitu. Maka kata Rasulullah kepada istrinya, ya Siti Khadijah, zammiluni zammiluni, ya selimuti aku begitu. Di negara Arab Saudi, di kota Mekah yang tidak ada pernah hujan dan adanya adalah cuaca panas, minta diselimutin coba. Ya, jangan di sono dah, di sini coba siang-siang selimutan gitu, pantas kira-kira. Ya, kita ini besok nih lah ya, jajalin besok siang-siang tuh jam 12 begitu selimutan gitu, kredongan kalau kita bisa bilang gitu kan. Ya, bukan makin enak ya kan, Bapak benyonyos keringan kita kalau begitu ya kan. Nah, di Indonesia kayak kita sekarang ini nih, ya jam 12 blegon enaknya ya kan, biar angin dari luar tuh masuk gitu ya kan. Nah, kalau seandainya Nabi sampai minta diselimutin, itu berarti ada kondisi yang nggak wajar pada badannya gitu ya kan. Ada sesuatu yang Nabi terima, sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga Nabi merasa demam katanya begitu. Nah, berarti kalau begitu di saat itu kondisi Nabi memang dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi biasa-biasanya. Masa panas-panas ya, siang-siang di negara panas kok Nabi minta diselimutin. Bukan hal yang wajar kalau begitu. Di saat itulah berarti ada sesuatu yang berbeda kalau begitu ya. Wasahihu, dan menurut qaul yang sahih, anna nubuwatahu wa risalatahu, bahwa kenabian dan kerasulannya muqtarinatani, berbarengan ya, berbarengan. Jadi seseorang diangkat menjadi rasul, dia itu harus nabi gitu ya. Tidak ada rasul kalau dia ya tidak nabi begitu. Tapi ada nabi yang bukan rasul. Nah, gitu ya. Jadi nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti udah jadi nabi gitu katanya ya. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wa ghairuhu, dan lain sebagainya, arsalahullahu, Allah mengutus dan mengangkat Nabi sebagai rasul lamma balagha 43 sanatan, ketika mencapai usia 43. Fakanatin nubuwatu sabiqatan, maka kenabiannya ya diangkatnya sebagai nabi lebih dahulu, binuzuli Iqra, dengan turunnya surah Iqra. Wa kanatir risalatu, adapun ya pengangkatan beliau sebagai rasul, bi amrihi bil inzar, dengan adanya perintah ya untuk memberikan peringatan. Lamma nuzilat ayatul mudatsir, ketika turun ayat surah Al-Mudatsir, fa huwa fi zamani fatratul wahyi nabiyun la rasulun, maka beliau pada zaman fatrah ya, pada zaman kosongnya wahyu, itu adalah nabi, la rasulun, bukan rasul. Nah, jadi dengan demikian menurut Ibnu Abdul Bar katanya ya,
Itu kenabian Nabi lebih dahulu daripada Rasul. Kalau Rasul kan itu kan namanya dia diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi kan kita definisikan biasanya orang yang diangkat menjadi utusan Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kalau Rasul ya itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada orang lain ya. Nah, Nabi pada waktu dapat Iqra, memang di dalam Iqra nggak ada perintah apa-apa itu di situ. Ya kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau itu Nabi sampaikan wahyu, yang nggak ada berita apa-apa, nggak ada kewajiban, nggak ada larangan di situ, hanya berita saja begitu ya. Nah nanti ketika turun surah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur wa thiyabaka fatahhir. Itu banyak tuh perintah-perintah tuh ya. Nah, maka risalah itu kemungkinan besar isinya adalah mengandung perintah dan juga larangan. Nah, secara global nanti perintah dan larangan itu kira-kira dinamailah sebagai syariat namanya ya. Pada waktu itu sih belum ada larangan apa-apa ya. Baru perintah-perintah yang ringan-ringan saja gitu. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu ya. Ya, bahasa-bahasa zahirnya aja lah. Berarti kalau diperintahkan membesarkan Tuhan, ya yang gampangnya baca takbir gitu aja, Allahu Akbar. Ringannya begitu ya. Kalau disuruh bersihin baju, ya lihat bersihkan baju dari najis dan juga kotoran secara gampangnya saja. Walaupun nanti mungkin tinjauan sufi dan lain sebagainya bisa-bisa saja berbeda begitu ya. Wajah balqailun biqtiranihima dan para orang-orang yang berpendapat mengatakan atau menjawab biqtiranihima dengan bersamaannya risalah kenabian dan kerasulannya bi anna ayatal mudatsir, bahwa ayat pada surah Al-Mudatsir bayanun lil muradi min surati Iqra ya adalah penjelasan maksud daripada surah Iqra. Di anal makna karena maknanya adalah Iqra ala qaumika, bacalah atau bacakanlah kepada kaummu ma saubayyinuhu laka ya, sesuatu yang nanti akan aku jelaskan kepada kamu. Jadi di dalam surah Iqra kan ada 3 kali Iqra tuh ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya tuh. Seolah-olah Nabi diperintahkan ayo bacain. Apa yang harus dibacain? Nah, yang dibacain itu yang nanti ada pada surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur, dan seterusnya tuh. Wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya ya. Jadi yang dibacain itu adalah perintah-perintah yang ada di dalam surah Al-Mudatsir. Membesarkan Allah, meninggalkan perbuatan buruk, membersihkan pakaian, dan seterusnya ya. Wa inna ma kana al-irsal ala rasil arba'in. Sesungguhnya pengangkatan Nabi sebagai Rasul di awal usia 40 tahun, li'annahu adatun mustamirratun fi aktaril anbiya. Ini adalah kebiasaan yang ada pada sebagian besar para nabi, au jami'ihim, atau semua nabi begitu, ya. Kama jazama bitsani, sebagaimana ya menetapkan pada kelompok yang kedua, katsirum minhum, ya sebagian besar di antara para alim ulama, ya. Minhum di antara mereka Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam fi Hawashi Al-Baidawi, di dalam Hasyiah Al-Baidawi. Qalahul Bajuri, demikian dikatakan oleh Imam Al-Bajuri. Jadi kebiasaan Allah katanya di dalam mengangkat seorang nabi itu apabila usianya sudah mencapai 40 tahun, ya. Katanya sih yang diangkat sebelum usia 40 tahun itu adalah Nabi Isa katanya, ya, masih usia muda udah diangkat jadi nabi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu diangkat Allah
ya ke langit itu belum berusia 40 tahun bahkan. Ya, ada yang mengatakan baru 32 tahun. Ya. 32 tahun udah menyebarkan dan udah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan sebelum usia 40 tahun katanya Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga sih katanya pendapat yang berbeda, tetapi adat, kebiasaan, kebanyakan katanya ya bahwa nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah ya ketika usianya sudah mencapai 40 tahun. Kenapa begitu? Secara fisik dan non fisik kali kira-kira begitu ya. Usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seluruhan ya. Baik mental, jiwa, akal dan lain sebagainya itu adalah pada usia 40 tahun ya. Sehingga dari segi emosi udah mampu menahan ya, dari segi upaya untuk berjuang ya itu udah mantap begitu ya, dari sisi kesuksesan hidup kira-kira begitu. Itu juga patokannya adalah orang tuh 40 tuh begitu ya. Orang kalau udah 40 tahun itu patokan, karena umumnya nih untuk umat Nabi Muhammad ya, kalau orang udah usianya 40 tahun naik ke 40 tahun berikutnya udah hampir jarang begitu ya. Maka patokannya adalah usianya adalah usia 40 tahun. Maka orang katanya hidup mulai 40 tahun seolah-olah dianggap sebagai hidup yang baru lagi katanya ya, new era, ada yang bilang seperti itu. Nah, maka 40 tahun inilah yang jadi patokan bagi setiap orang. Jadi orang mau dibilang sukses, mau dibilang apa, itu patokannya ketika dia berusia 40 tahun katanya begitu. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsah bi Makkah 13 sanatan. Rasulullah SAW menetap setelah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul di Mekah 13 sanatan, yaitu selama 13 tahun. Yuha ilaihi, Allah turunkan wahyu kepadanya, ai bi'tibari majmu'iha, sesuai dengan himpunan wahyu atau himpunannya. Li'anna muddata fatratil wahyi, karena masa kekosongan wahyu wahya 3 sinin, yaitu 3 tahun, min jumlatiha, dari keseluruhannya. Wahwal asahhu, inilah yang ya menurut pendapat yang paling sahih. Singkatnya, Nabi dari segi usia yang ada, mau dilihat turunnya wahyu atau tidak lah pokoknya ya, karena kan turunnya wahyu itu sesuai dengan kehendak Allah masalahnya, bukan berdasarkan umurnya begitu ya. Mau fatra ataupun tidak, itu Nabi sendiri juga nggak bisa memaksakan diri. Ya Allah turunin dong wahyu sama saya begitu, nggak ada begitu ya kan. Allah yang mau turunin baru turun. Nabi biar bagaimanapun maunya gitu ya. Kalau Allah belum turunin wahyu kan kagak bisa turun kalau begitu. Maka sebenarnya masa fatra itu hanya sekedar pendapat manusia saja, bahwa antara sekian dengan sekian itu itu tidak ada wahyu. Padahal itu kan semestinya ya ada sesuatu yang lebih tinggi lagi di dalam hal proses turunnya wahyu, yaitu adanya kehendak Allah ya, kapan Allah mau menurunin wahyu. Secara global Nabi setelah mendapatkan risalah kenabiannya ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu menetap di Mekah selama 13 tahun ya. Mungkin perjuangan Nabi 13 tahun ini bentuknya berbeda dengan perjuangan Nabi nanti di Madinah. Untuk di Mekah, itu Nabi bagaimana menancapkan keimanan ya, menumbuhkan keimanan kepada Allah dan membasmi kemusyrikan yang ada pada waktu itu ya. Walaupun mungkin ya kalau dilihat dari segi 13 tahun apakah cukup? Belum tentu. Karena pada masa-masa berikutnya walaupun sudah 13 tahun Nabi berjuang lagi di Madinah ya. Di Mekah apakah sudah selesai masa kemusyrikan tersebut? Belum ya. Buktinya masih banyak perang-perang dan lain sebagainya. Artinya apa? Sekalipun Nabi sudah berjuang dan berdakwah selama 13 tahun di Mekah, itu tidak menunjukkan bahwa di Mekah itu udah selesai semuanya, enggak tuh ya. Dan syariat Nabi juga
di Mekah tuh belum turun semua, ya. Nanti lengkapnya ada di Madinah. Wabil khusus ayat-ayat yang terkait dengan syariat, perintah sholat aja itu kira-kira 1 tahun sebelum hijrah gitu misalnya. Karena Isra dan Mi'raj. Puasa ya itu nanti 2 tahun barengan dengan zakat tuh, 2 tahun setelah hijrah. Jadi boleh dikatakan di Mekah itu belum sempurna seluruhnya, ya. Masih ada perjuangan-perjuangan yang lainnya begitu, ya. Nah, kalau begitu penting ya untuk kita ketahui bahwa masa Nabi ya berdakwah itu beda-beda. Waruwiya dan diriwayatkan annahu labitha ba'dal bitsa fi Makkah asyara sinin. Diriwayatkan juga bahwa Nabi menetap setelah dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul di Makkah asyara sinin, 10 tahun. Wa wa mahmulun ala ma'ada muddata fatratil wahyi. Ini dimaknai ya di luar ya masa fatrahnya wahyu, ya masa fatrahnya wahyu yaitu 3 tahun. Ya, tapi secara sekali lagi nih ya, kalau kita bilang apakah wahyu itu masuk dalam kategori masa fatrah sebagaimana kosongnya nabi yang satu dengan nabi yang lain dianggap sebagai masa fatrah begitu. Ya ini sekali lagi di atas segala-galanya adalah Allah juga, ya. Allah mau nggak nurunin wahyu pada waktu itu? Tentu kan Nabi Muhammad walaupun bagaimana pengennya lah pokoknya dapat wahyu, kan Nabi itu pada waktu wahyu-wahyu pertama itu udah datang, itu Nabi merasa ditinggalin tuh. Kok nggak turun-turun lagi wahyu begitu? Apakah ini betul saya didapatkan atau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ada tuh perasaan-perasaan Nabi seperti itu. Perasaan seperti itu, apakah kemudian Nabi bisa menurunkan wahyu untuk dirinya sendiri? Tidak, ya. Karena wahyu itu turunnya atas dasar kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa qama sallallahu sallam bil Madinah asyran. Dan Nabi menetap di kota Madinah ya selama 10 tahun. Wa tuwfiya, dan beliau kemudian wafat wa huwa ibnu 33 dan usia beliau pada waktu itu adalah berusia 63 tahun, ya. Ya. Saya kira ini adalah mungkin kalau kita bilang-bilang usia ideal lah untuk orang meninggal tuh begitu, ya. Tua, tidak terlalu tua, muda pun tidak terlalu muda begitu, ya. Ya, sekali lagi kembali lagi kepada Allah juga yang nentuin usia, karena pengennya kita mau apa? Ya, nggak bisa kita tentuin. Saya pengen umur 80 tahun lah begitu. Ya emang umur kita yang buat begitu ya. Kalau umur kita yang buat mah enak kita kita patokin aja ya sekian tahun gitu. Nggak bisa. Lebih-lebih lagi ya zaman sekarang aneka ragam penyakit udah banyak banget ya kan. Usia-usia muda aja ya udah banyak orang yang penyakitnya bertumpuk tuh di badannya sehingga udah kagak nyaman lagi rasa-rasanya. Ay fa innahum ittafaqu, yaitu bahwa mereka sepakat ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah ba'dal hijrah 10 sinin. Bahwa Rasulullah menetap di kota Madinah setelah hijrahnya ya selama 10 tahun. Kama ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah qabla al-bi'tsah 40 sanatan. Ya, sebagaimana mereka bersepakat para alim ulama bahwa Rasulullah berada di kota Makkah sebelum dibangkitkannya ya sebagai Nabi dan Rasul ya itu selama 40 tahun. Ya, memang dari usia Nabi lahir sampai Nabi usia 40 tahun, ya Nabi memang tinggalnya di Makkah. Wajar kalau itu masuk dalam kategori hitungan 40 tahun. Tapi setelah dibangkitkannya lagi, nah itu Nabi tinggal di Makkah kira-kira 13 tahun gitu. Jadi secara totalitas Nabi berada di Mekah itu ya kira-kira berapa? 53 ya. Nah, sisa kehidupan Nabi yang 10 tahun itu adanya di Madinah gitu ya. Wa innamal khilaf fi qadri iqamati di Makkah, sesungguhnya perbedaan pendapat di dalam masa tinggalnya Nabi di Mekah ba'dal bi'tsah, yaitu setelah dibangkitkan. Nah, jadi di Mekah itu Nabi tinggal berapa lama? Tapi setelah Nabi jadi Rasul dan Nabi jadi Nabi itu, ya. Apakah 40 atau berapa dan lain sebagainya, ya.
apakah 10 atau 13 dan sebagainya. Itu yang katanya menjadi perselisihan pendapat para alim ulama. Wasahih, pendapat yang sahih, annahu 13 sanatan, bahwa beliau berada di Mekah 13 tahun, ya. Jadi setelah dibangkitkan, diangkat Nabi, ya resmilah jadi Nabi dan Rasul di Mekah itu adalah selama 13 tahun. Berarti ya ditambah usia sebelumnya, ya. Sebelumnya Nabi udah tinggal di Mekah itu kan 40 tahun, ya. Lalu setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 13 tahun, berarti 53 tahun. Sisanya nanti ada di Madinah, ya. Fa yakunu umruhu asyarif, maka jadilah umurnya Rasulullah yang mulia salatawasitin 63 tahun, ya, sanatan 63 tahun. Qalahul Bajuri, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri anil Mawahibil Laduniyah, dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Nah, hadirin sekalian, ini juga bagian kecil daripada pengetahuan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting, walaupun hanya sekedar hitung-hitungan doang, ya. Nabi lahir tahun 620, tuh ya, tahun 620 Masehi. Tambahin 40, ya, tambahin 40. Ini pakai Masehinya nih, ya. 570 Nabi lahir, tambahin 40 berarti 620 itu Nabi mendapatkan wahyu. Tambahin, ya, tuh pas ini tuh pas dapat wahyu tuh. Tambahin lagi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berarti tambah 23 tahun, sehingga usia Nabi seluruhnya menjadi 63 tahun. Angka-angka itu penting bagi kita, ya. Walaupun mungkin kalau buat meningkatkan keimanan atau tidaknya itu nggak penting kali, kan itu hanya sekedar tahu usia Nabi. Tetapi dibandingkan kalau kita nggak tahu sama sekali, itu rasa-rasanya amat sangat bodoh sekali. Ngakunya sebagai umat Islam, ngaku bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad, ditanya usianya kagak tahu. Ya, menetap di Mekah sebelum dibangkit jadi Rasul kagak tahu. Setelah dibangkitkan berapa lagi tinggalnya kagak tahu juga. Di Madinah berapa tinggalnya kagak tahu juga. Lah apa yang tahu kalau begitu? Sementara ngaku nabinya sebagai Nabi Muhammad. Nah, yang kecil-kecil kayak beginilah. Mungkin hal-hal yang rahasia kita sulit untuk mengetahuinya, karena nggak mungkin Nabi Muhammad rahasia kehidupannya itu terbongkar semuanya bagi orang-orang seperti kita. Tapi dengan cara seperti ini, ya, tempat lahir di Mekah, meninggal di Madinah, ya, lahir 570, terus 40 tahun kemudian berarti 570 tambah 40 berarti tahun 620 tuh kira-kira, ya, 620 itu Nabi mendapatkan wahyu, tambah 43 lagi, ya, 13 tahun lagi berarti tahun 23, ya, berarti 643. Di situ Rasul wafat, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini angka-angka seperti ini buat kita menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui sebagai bagian daripada ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, sunnatul malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wa la taj'alna wa min ahli syarri wa dhirrabtan qulubana qulubahum bil 'arifin wahdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.